Betul. Nah, sekarang saya tanya, Anda saya tanya, percaya apa? Percaya apa Yesus apa? Nah, sekarang saya tanya, Anda percaya Yesus nggak? Loh, percaya itu dulu, sekarang saya hidup. Oh, jadi dulu Anda percaya Yesus? Iya. Sekarang? Ya. Saya menghidupi dia di dalam diri saya. Maksudnya gimana? Coba Anda terangkan. Nah, gini. Dulu Yesus numpang hidup. Yesus numpang hidup dalam diri lu, bro. Yesus numpang hidup dalam diri saya itu, kalau kata-kata Anda itu adalah keliru. Tapi nggak apa-apa. Dulu Anda percaya Yesus, sekarang setelah percaya dia hidup di diri saya. Oh gitu. Baru tahu. Ya. Makanya. Jadi intinya Yesus yang adalah manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, itu Anda tuhankan gitu maksudnya ya? Nah, Anda bahkan orang Kristen pun kalau mau tahu tentang Yesus ada fasenya. Oh, kata siapa? Kata Alkitab dan kenyataannya. Ada kata Yesus? Ya. Ada perkataan dari Yesus. Yesus tidak selalu berbicara begitu, tetapi berarti Kristen aja yang buat-buat. Oh, tidak. Lalu siapa? Ketika Zul itu ke masjid, orang mengatakan, oh, Zul ke masjid, bukan berarti orang ini membuat-buat karena Anda ke masjid. Benar nggak? Terus? Bukan membuat-buat loh. Ya, makanya Injil kesalahan ya, saya nggak bilang kesalahan, bukan kisah bahwa kitab Injil itu nggak ada. Injil adalah kisah yang ditulis tentang kehidupan Kristus. Terus mana tulisannya kalau Yesus Kristus itu menerangkan dirinya kelak seperti apa yang Anda imani sekarang? Ya kan saya bilang, Anda pergi ke masjid, bukan berarti Anda, aku ke masjid. Sebentar, Mas Edi. Sebentar. Mas Bima, labnya mati ya? Iya Bang, tapi udah dimulai lagi yang baru. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi sekarang Anda itu seperti yang Anda terangkan tadi, Anda adalah manusia ilahi karena pada diri Anda ada Yesus. Betul. Yesus yang datang kepada Anda itu berbentuk apa dia? Dia kan manusia. Iya tuh tadinya. Nah, makanya dia datang berbentuk roh. Roh. Oh, berarti yang datang kepada Anda itu Yesus dalam bentuk roh. Roh Kristus. Roh Kudus, Roh Kristus. Berarti Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Iya, hakikatnya iya. Oh, berarti Roh Kudus yang ada pada diri Anda sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus adalah sosok yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Ketika Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, bukan rohnya. Roh Kudus yang ada pada diri Anda itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Begini, sifatnya dia di dalam diri kita itu lembut, karena kita memiliki kehendak bebas. Kalau dia dimunculkan, maka dia akan muncul sifat kasih. Kalau Edinya yang dimunculkan, maka sifat-sifat lama Edi yang muncul. Ya, maksud saya roh yang ada pada diri Anda adalah rohnya Yesus yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Lah yang kalau seperti Adam lah. Ketika ada roh Allah di dalam diri Adam, ya kan yang hidup Adam. Itu pas tapi ngomong Jora itu dari Roh Kudus apa dari Edi itu tadi? Edi. Roh Kudusnya kemana? Ngumpet? Bukan, tetap ada. Jadi manusia. Kamu untuk berkata-kata kotor. Karena Edi bandel. Edi sok bandel. Roh Kudusnya sama kamu. Gitu. Kalah. Bener kalah. Bener. Berarti Roh Kudusnya kalah dong. Ini yang berbicara Roh Kudus atau Edi? Kalau saya pas baik itu Edi. Kok Edi kebalik? Kalau pas saya nggak baik itu Roh Kudus. Kalau saya pas bener itu Roh Kudus. Jadi kalau nggak baik Roh Kudus, ojo dipercaya. Pas aku celelean, gue Roh Kudus. Lanjut Mas Bima. Iya. Berarti Roh Kudus benar ya, yang ada pada diri Anda itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri ya? Tidak bisa. Hanya ketika dia diizinkan. Makanya kekristenan itu kan berbicara. Yang izinkan siapa? Kita menguasai tubuh kita. Kita mau baik atau jahat. Berarti Anda lebih berkuasa daripada Roh Kudus? Betul. Ketika kita mau betul 1000%. Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain saya yang di dalam diri saya. Kalau saya mau jahat ya jahat. Ya nggak beda dengan Anda. Anda mau tidur, mau jadi anaknya Gus Dur, tapi kalau Anda mau bandel ya bandel. Sama aja. Jadi Tuhan yang ada pada diri Anda itu tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa.
Karena dia sifat- masih di bawah kendali Anda. betul, Berarti Tuhan itu tunduk kepada keinginan Anda. betul. Harusnya Anda yang jadi Tuhan, bukan dia. Nah iya, kadang manusia itu malah jadi Tuhan, kadang kala. Oh, berarti Tuhan tidak ada kuasanya dibandingkan kamu. Ya, kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia, Tuhan tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Gini tak terangkan. Hebat, Memang hebat, beda, hebat. beda. Paham Islam dan Kristen beda. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas. Makanya kenapa Adam itu kalau mau jahat kok didiamkan? Karena itu kehendak bebasnya. Begitu juga Tuhan yang di dalam kita. Ketika dia dinonaktifkan, kita yang aktif, maka kita akan menjadi percuma. Jadi Kristen yang percuma. Tetapi ketika kita mematikan manusia lama, biarkan dia muncul. Hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan, kasihnya ini luar biasa. Kan nggak beda Jadi lah dengan agama lain. iya, jadi Tuhan yang ada pada diri Anda itu tidak dapat berbuat apa-apa dan dia di bawah Tidak. kendali Anda. Betul, aku kan sudah bilang di bawah saya. Dia mau tak umpetin, ya dia mau umpet. Itu Berarti tergantung kita. kalau misalnya Anda nih sudah ada Tuhan di dalam diri Anda, kemudian Anda melakukan hal-hal yang mungkin menurut hitungan manusia itu salah, ya, jorok misalnya nipu, berzina, merampok dan seterusnya. Nah, itu yang salah siapa? Manusianya. Loh, kan sudah ada Tuhan di dalam diri Anda. Kenapa dia tidak menegur Tuhan Anda? tidak punya kuasa di dalam diri kita. Kitalah pengendalinya. Kita Berarti diberi Tuhan itu kehendak ada bebas. maha lemahnya juga. Ya, Oh. Tuhan yang ada di dalam diri kita ya. Spirit Tapi itu loh. Tuhannya Kristen kan? Oh iya pasti. Jangan Anda. Jadi jangan. Tuhannya Kristen Jangan. itu tidak maha kuasa ya? Tuhan yang di dalam diri kita loh. Jangan dipelintir loh. Iya. Jangan Tuhan dipelintir. yang ada di dalam diri Anda itu kan Tuhan pencipta Nah. alam semesta atau bukan? Itu adalah bagian Tuhan, bukan terus yang di sana loh. Oh, Itu lain omnipresence-nya. lagi. Maka Lain lagi omnipresence-nya. yang Tuhan yang ada di sana dengan Tuhan yang ada dalam diri Anda lain. lain. Kalau yang di sana Memang masuk ada di berapa sini, Tuhan Anda? miliaran. Oh, Tuhan Tuhan. Anda ada miliaran. Tuhan itu Dicatat tidak itu, Kelvin, Ya. ada miliaran Tuhan Kristen. Udah dicatat. catat ya. Udah Tuhan. dicatat. Lagi Udah. guru, bentar. Gini. Tanya sedikit untuk Pak Edi. Iya, Jangan boleh, tidaknya katakan ini itu mewakili Kristen atau ada sendiri? Terserah. Ngawur. Terserah. Saya bertanggung jawab untuk menjawab nanti kalau Udah. ditemukan siapapun. Edi Udah Badai saya tanggung jawab. catat. Udah saya catat di buku Tatang Enggak Sutarman apa-apa. halaman 120. Udah. Nggak apa-apa. Jangan-jangan Oke, untuk oke, menghadapi oke. saya, abang ini minum dulu. Enggak. Bro, model kamu tuh terlalu gampang, terlalu nggak ada ilmunya. Anda sama Ustaz Tata pinter mana? Sama Mimit pinter mana? Kayaknya jauh di bawahnya Mimit sama Tata loh. Iya. Mereka Nah, lebih iya. pintar dari saya memang. Ya, iya Bukan makanya. Bang Cuma salah kamu. Cuma itu lebih pintar itu. Yang lain tolong tahan ya. Enggak, kalau pinter, spiritualnya dia nggak pinter, spiritualnya rendahan, bilang bencong segala macam. Saya kan cuma mancing. Kalau saya nggak perlu dinilai. Kepancing Anda. Enggak, tadi kan berbicara mengenai nubuatan. Ya. Iya kan? Oh, enggak, apa itu Nanti, nubuatan menurut Anda? Ini ada Enggak, rekaman itu. sedikit dulu. Nubuatan itu apa? Nubuatan itu kejadian yang akan datang, ya kan? Berarti ramalan para nabi ya? Ya kalau ramalan itu bahasa yang lebih tidak alkitabiah lah. Kalau misalnya nubuatan itu tidak sesuai dengan kejadian yang dituju, gimana? Salah nggak nubuatannya? Atau oknum yang ditujunya yang salah? Begini, nubuatan itu pun orang menafsir ini, nubuatannya ini dan itu belum tentu. Yang penting itu sekarang realitanya. Nubuatan, kitab, nabi semua nggak penting. Yang penting realitanya, Yesusnya. Itu kalau saya loh. Oh iyalah, saya maunya praktis aja kalau ketemu saya. Lu ngomong sejarah gini, no. Yang penting sekarang wis ketemu rung. Pacarku itu gini loh, nanti gini. Lah aku wis ketemu rung. Iya. Kitab semua berdoa. Tujuannya apa? Selamat toh. Dan Anda udah selamat, saya udah selamat, Tuhan sudah di dalam saya. Apa meneh? Tapi kalau Tuhan ada di dalam diri Anda tapi dia tidak berdaya, tidak berkuasa, apa gunanya? Karena memang rule-nya manusia itu memiliki kehendak bebas yang tidak bisa dimasuki area Tuhan. Oh begitu. Berarti Tuhan tidak bisa, tidak berkuasa gitu ya? Enggak. Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke diri Anda misalnya ya, itu nggak mampu merubah Anda. Kalau Anda mau jadi bajingan ya tetap bajingan.
Karena manusia sudah diberikan kehendak bebas. Itulah istimewanya manusia. Ya. Bedanya Islam tidak pernah mengaku bahwa rohnya Tuhan masuk ke dalam dirinya, gitu. Saya paham. Nah, kalau Anda Kristen mengaku bahwa Tuhan yang adalah roh masuk ke dalam diri Anda. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tidur, roh yang ada dalam diri Anda itu tidur juga. Kalau roh itu bukan fisik, jadi nggak bisa tidur, nggak bisa nggak bisa tidur. Jadi bedakan antara. Berarti di dalam diri Anda itu ada dua roh. Ya, betul. Roh Anda dan roh Tuhan. Betul. Pinter Anda sekarang. Mulai pinter. Ya. Berarti Anda ini ceritanya kerasukan Tuhan lah ya. Kalau bicara manusia baru itu Assalamualaikum, minta izin sebentar. Interupsi sebentar, halo. Sebentar. Ya. Ini ada Pak Ustadz kita. Tolong Bang Jul. Ya, langsung diajar ke room admin. Tolong dipandu Pak Ustadz Umar. Assalamualaikum Pak Ustadz Umar. Halo Pak Ustadz Mahmud. Ya Pak. Saya boleh sampai jam 9 ya. Jam 9 ya. Oke, itu besok sebentar. Masih 70 ya, Mas. Bentar ya, sabar dulu ya, ada tamu soalnya. Ustadz Umar Mahmud. Umar Mahmud, saya arahkan ke room admin. Room admin ya Pak Ustadz. Ya, silakan diterima notifikasinya, sebentar ya. Ustadz silakan diterima. Ada notifikasi di HP, klik join, Aki Umar. Oke, dilanjut. Ya, saya langsung sana ya Pak. Ya. Oke, jadi tadi Anda mengatakan di dalam diri Anda itu ada dua roh. Rohnya pencipta alam semesta dan juga roh Anda sendiri. Lalu kemudian Anda mengakui bahwa Tuhan Anda itu miliaran. Bisa enggak Anda memberikan penjelasan lebih spesifik tentang hal itu? Begini, oke, aku senang kalau begini. Jadi yang namanya Tuhan itu bukan numerik, bukan bisa dijumlah 1, 2, 3 atau 4, karena penjumlahan itu adalah otak manusia. Makanya kita nggak ada yang namanya tauhid. Tuhan itu ya yang di sana itu dia. Bagaimana dia terserah dia. Nah itulah satunya tentang kita. Kebagaimanaannya Tuhan, bukan jumlahnya Tuhan. Jadi Alkitab itu tidak ngomong jumlah, tapi kebagaimanaan Tuhan. Nah, makanya saya bilang miliaran itu ya, karena dia maha hadir. Gitu. Misalnya orang percaya itu miliaran, ya ada di sana semua. Itulah maha hadirnya Tuhan, yang tidak bisa masuk di akal kita. Kalau setiap agama percaya bahwa Tuhan maha hadir, tetapi kan berbeda. Ya, tadi Anda kan mengatakan di dalam diri Anda ada dua roh. Ya. Iya kan? Apakah itu berlaku kepada semua orang Kristen? Ya. Nah, berarti roh ini kan berdiri sendiri ya kan? Berarti setiap orang Kristen memiliki dua roh. Betul. Ya. Nah, roh-roh yang ada pada diri orang Kristen itu adalah roh-rohnya Tuhannya Anda. Ya. Berarti roh Tuhan Anda itu banyak rohnya. Omnipresent. Makanya dia melingkupi semua. Nah, tapi dia spesifik masuk di dalam diri manusia ketika ada passwordnya, yaitu percaya bahwa dia adalah penebus dosa. Dan kita dikembalikan pada Adam yang semula. Sebenarnya orang Kristen itu tidak usah ibadah. Itu namanya kumpul-kumpul aja, nggak ada ritual agama, nggak ada. Yang ada cuma dibaptis dan perjamuan itu mengingat bahwa kita ini adalah hasil karya ilahi yang kita terima. Itu aja. Berarti benar dong yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 1 bahwa orang Kristen itu sudah dibebaskan dari hukum aturan-aturan Tuhan dan bahkan dibebaskan dari hukum penghambaan. Benar ya? Yang penting percaya Yesus itu Tuhan, mereka tidak perlu menyembah Tuhan. Benar nggak? Benar. Menyembah itu di dalam kekristenan bukan berarti menyembah seperti gini-gini, enggak. Menyembah itu adalah memuji dia atas karyanya yang sudah menyelamatkan kita. Kita hidup kembali kepada Adam yang semula. Tidak perlu. Artinya tidak penting ketundukan kepada tata cara yang diajarkan oleh nabi-nabi. Karena tata cara itu sudah diringkas menjadi hukum kasih. Ketika berarti Kristen tidak wajib lagi untuk tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya maksudnya pencipta alam semesta. Emang pencipta alam semesta ngomong apa? Ya kan
Yesus datang mengajarkan orang-orang untuk taat kepada hukum Taurat. Oh, enggak tuh. Di mana dia mengatakan enggak ada. Barang siapa yang menghilangkan barang setitik pun meski yang paling terkecil. Nah, itu maksudnya gini. Dia adalah penggenapnya. Jadi gini. Maksudnya penggenap itu gimana maksudnya? Gini, tak terangkan. Ketika orang-orang itu berupaya beragama, taat, sholat ke gereja, dia genapi itu tujuannya apa? Diselamatkan. Dialah penggenapnya. Selamat. Maksudnya penggenapan itu kayak mana? Coba, ada nggak analogi yang bisa kena terhadap penggenapan itu? Gini, analoginya gini. Ketika Anda mau ke pasar, mau belanja tomat segala macam untuk makan nasi goreng, untuk digoreng di rumah, Yesus datang, iki lho kok gorengnya rasa yang pasar. Itu penggenapan. Maksudnya gimana itu? Artinya apa yang Anda dambakan sekarang sudah diberi sama Yesus. Itu dialah yang menggenapinya. Apa yang didambakan semua makhluk, bertakwa kembali kepada Tuhan, beramal, itu digenapi dengan Kristus. Artinya yang tadinya orang itu harus sujud, orang itu harus bersunat, orang itu harus begini dan begono, itu tidak perlu lagi. Betul. Jadi sekarang kita bebas gitu. Ya. Mau ngapain aja bebas. Ya. Iya. Artinya saya mau mendorong Anda untuk ngomong yang negatif, monggo. Enggak. Ya, tadi kan kita terikat tuh. Artinya tadinya kan para nabi termasuk Yesus kan terikat dengan aturan. Ya. Begitu Yesus datang, maka manusia dibebaskan dari aturan. Betul. Ya tadinya jangan berzina, jangan membunuh, enggak terikat lagi itu. Betul. Jadi gini, itu sifat manusia lama yang harus dimatikan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Aku buka ayat sedikit-sedikit. Nanti dikatakan nggak ada dalilnya. Buka coba Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, tak ajari. Roma 12. Silakan buka. Tolong. Roma 12 ayat 1 dan 2. Silakan coba. Silakan kawan-kawan dibantu. Buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Tak ajari bagaimana ibadah yang sejati itu. Oke ya? Biar Anda tahu, biar Anda sampai mati jangan keliru tahu tentang kekristenan, nanti kasihan Anda. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu jelas banget. Ya, apa di situ dibilang? Ya, makanya Anda belum tahu ini tak terangkan. Roma 12, Roma itu perjanjian baru, Bro. Perjanjian baru. Ya, itu suratnya Paulus. Ya. Apa kata Paulus dalam ajarannya? Surat Paulus itu perkataan Yesus melalui Paulus, penjabarannya. Dari mana Anda tahu? Ya, enggak apa-apa. Iya. Terus. Oke ya, sahabat saya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya matikan manusia lama yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saya terangkan. Kenapa? Karena manusia ini, walaupun Anda baiknya kayak apa, nggak pernah menyakiti orang, itu Anda tetap dosa, atau maka persembahkanlah, biarlah diisi Kristus. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu oleh Roh Tuhan tadi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ini berbicara mengenai relationship. Jadi kekristenan itu bukan agama, tapi relationship with man and with God. Jadi hubungan antara manusia dan Tuhan. Jadi orang-orang ini boleh disebut kudus, boleh disebut suci dengan cara meninggalkan semua perintah-perintah Tuhan, gitu ya? Bukan, memiliki status yang baru, yaitu orang. Ya iya, status yang baru itu kan hidup di dalam bukan perintah lagi. Bukan. Iya kan? Kalau yang Anda maksud perintah Tuhan itu nggak ada lain kecuali Taurat. Ya, memang meninggalkan Taurat kita, betul. Tidak. Iya, itu kan Taurat itu kan hukum Tuhan kan. Bagaimana kemudian sejatinya orang berdoa, bagaimana sejatinya orang itu berkorban, bagaimana sejatinya orang berperang, bagaimana sejatinya orang bersunat, bagaimana sejatinya orang bersedekah, berimpak dan seterusnya. Itu diajarkan di hukum-hukum dan itu ada tersimpul di dalam kitab Torah kan gitu. Ya, dan itu tidak terpakai. Buang. Kemudian hidup kudus Anda adalah hidup ketika meninggalkan ini, aturan-aturan ini. Betul. Aturan itulah yang membuat orang menjadi jahat. Jadi aturan ini justru membuat orang menjadi jahat. Betul. Begitu aturan itu dihapuskan, manusia melakukan hal-hal yang mereka inginkan bebas, tapi tidak dicap jahat.
gitu. Tapi kudus. Makanya begini, ketika orang Kristen itu secara de jure dia orang kudus, tapi secara de facto tergantung dianya. Jadi gimana maksudnya nih? Nah, makanya Anda kan nggak paham. Iya, coba Anda pahamkan ke saya, bagaimana kemudian Anda mengatakan orang-orang yang tidak taat kepada aturan Tuhan, Anda sebut kudus? Gini, orang itu kudus, itu bukan berarti Edi ini kudus, enggak, tetapi dikuduskan. Jadi makanya konsep jadi konsep di kekristenan itu nggak ada orang suci. Makanya kalau ada orang Katolik bilang paus itu suci, itu salah besar. Boleh ngomong sama saya itu. Tetapi berarti Kristen yang tidak bersunat, yang makan babi, yang ini dan itu dikuduskan. Semua yang percaya Kristus dikuduskan. Percaya maksudnya percaya dalam arti kata apa ini? Menerima bahwa dia adalah juru selamat yang menyelamatkan. Juru selamat dalam arti kata? Dalam arti kata penebus dosa. Oh, berarti termasuk Hitler ya Mas Edi ya? Loh, Hitler kalau dia percaya Kristus loh. Oh, dia Katolik yang taat. Ya, Katolik yang boleh. Hitler terus Kusnikasdut itu kalau percaya Kristus kudus. Enggak peduli dia pencoleng. Saya sama Alex memang ketika ngomong tentang ini saya tegas. Tetapi, jadi kalau misalnya orang Kristen yang percaya Yesus sebagai juru selamat tapi dia membunuh, dia memperkosa, itu tetap kudus. Begini, orang itu ketika percaya itu bisa bertumbuh, berubah total, bisa masih punya sifat lama, bisa memang pura-pura. Nah, di antara kedua itu kita nggak tahu. Tetapi kalau kita menurut doktrin orang yang percaya itu kudus. Nangkep nggak perkataan saya? Iya, saya paham. Ya. Jadi kalau orang ini percaya kepada Yesus, ya, kalau tangannya itu kotor, kalau diukur dari perjanjian lama, misalnya dia berzina, dia membunuh, tapi dia yakin Yesus itu juru selamat, tetap kudus namanya. Secara de jure dia orang kudus. Secara de facto dia masih tetap dihakimi di bumi. Berarti dia masih tunduk di dalam aturan lama dong. Kalau dia diukur orang berdosa, orang yang tidak kudus. Nah, dia kan di bumi. Yang mana yang benar ini? Anda mengatakan kalau percaya kepada Yesus, maka dia adalah orang kudus. Dan orang kudus ini tidak lagi tunduk kepada aturan. Sementara Anda kemudian mengukur orang yang membunuh dan mengatakan seperti yang Anda jabarkan tadi. Gini. Anda mau melintir kemana tuh saya tahu. Orang yang sudah saya yang memelintir. Makanya gini, bahasamu itu tak jelaskan. Edi, biar nggak bingung ya orang semua ya. Ketika percaya Kristus, ya kan? Edi Badai, ketika percaya Kristus saya sudah nggak lagi melakukan Taurat. Nah, saya orang kudus. Nah, saya ketika percaya Kristus bukan berarti saya teruskan kalau ada aturan-aturan jangan berzina, jangan membunuh. Bukan berarti saya bebas melakukan itu. Hukumku sudah lain. Hukumku sudah hukum kasih. Hukum kasih itu sudah melingkupi semua. Kalau saya mengasihi Anda, saya tidak melukai Anda. Kalau saya mengasihi Anda, saya akan kadang memberikan apa yang saya punya. Jadi kasih itu penjabarannya luas. Dan itu mencakup melawan semua hukum negatif itu. Oh gitu. Jadi kasih yang Anda maksud di situ adalah berbuat baik terhadap manusia. Ya toh? Nah, mana berbuat baiknya Anda terhadap Tuhan? Tidak perlu. Tuhan tidak perlu berbuat baik kepada Tuhan. Tidak. Jadi konsep kita beda dengan agama lain ya, yang harus beramal untuk berbuat baik. No. Jadi perintah untuk mengasihi Allah itu bohong menurut Yesus. Menurut Yesus itu bohong. Mengasihilah Allahmu. Mengasihi Allah itu, ya itu tadi saya sudah katakan, mematikan manusia lama. Kita mengasihi Allah itu kan artinya taat kepada perintah Allah. Kan sekarang Anda mengatakan perintah Allah itu sudah tidak penting. Memang tidak penting karena manusia kita sudah diletakkan. Hiduplah dengan manusia baru. Terus bohong dong Yesus mengatakan bahwa kasihilah Allahmu. Kan saya bilang wujud mengasihi Allah tadi itu loh, persembahkanlah tubuhmu, kan Anda baca. Masuk Anda lupa habis. Iya. Kalau dikatakan persembahkanlah tubuhmu, artinya tubuh ini harus tunduk mempersembahkan diri untuk taat kepada perintah Tuhan. Bukan taat. Jadi tahu. Hidup yang baru. Hidup yang baru yang bebas dari perintah. Ya. Oh. Iya, kita harus jangan melakukan Taurat. Oh gitu. Oh iya. Berarti kalau jangan melakukan Taurat artinya jangan melakukan perintah.
Iya, betul. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Jadi kesimpulannya Kristen itu adalah agama yang bebas yang tidak boleh taat kepada perintah Tuhan. Betul. Kristen top loh. Tak beritahu yang sebenarnya nih. Nanti tak bukakan ayat. Kristen adalah ganti hidup Edi dengan hidup ilahi. Itu sudah nggak perlu melakukan perintah karena hidup ilahi pasti mengasihi, menyintai, menyayangi. Tapi kalau masih jahat itu berarti manusia Edi lama. Nah, pemahaman tentang manusia ini antara Islam dan Kristen itu beda. Kristen itu jelas manusia terdiri dari roh, tapi jiwa, kenapa dan tubuh. kemudian Adam ketika dia tidak taat perintah, dia dihukum dosa? Padahal dia sudah adalah manusia ilahi. Dia adalah manusia yang Anda sebut tadi sama seperti Tuhan karena dia adalah serupa dan segala dengan Tuhan. Kenapa pada saat dia tidak taat kepada satu perintah saja, lantas kemudian keturunannya itu menanggung dosa? Sementara Anda bukan cuma satu, menghapus semua perintah dalam kitab Taurat, Anda mengatakan diri Anda kudus. Ini gimana aturan apa yang Anda gunakan? Tak terangkan. Karena perintah Taurat itu hanya 80%. Digenapi dengan kehidupan ilahi itu 1000%. Perintah Taurat bukan mengenai Torah, ini mengenai Adam. Adam melanggar satu perintah, padahal dia kan manusia kudus tuh. Boleh. Sejatinya manusia kudus kan tidak terikat dengan aturan, ya kan? Tapi ketika Tuhan mengatakan jangan kau mendekati, lalu malah dia mendekati, bahkan memakannya, maka dihukum dengan dosa. Bahkan keturunannya ikut menanggung dosa semuanya. Nah, betul. Nah, sekarang posisi Anda adalah sama seperti Adam, manusia ilahi katanya. Ketika Anda melanggar perintah yang Tuhan tuliskan, yang Tuhan berikan kepada Musa dengan tangannya sendiri, Anda mengatakan diri Anda tetap kudus. Betul. Itu apa yang menjadi kunci daripada pengakuan Anda itu adalah mutlak kebenaran. Inilah Injil. Karena kita manusia tidak berdaya apa-apa melakukan perbuatan, karena anugerah Kristus oleh darah. Itulah pengorbanan ilahi kepada manusia. Top. Anda sudah menemukan. Ya. Jadi berarti Anda itu mengatakan harusnya Bapak itu menganugerahkan kasih kepada Adam. Jadi tidak perlu keturunannya itu mendapatkan dosa waris. Begini, nah ini tak terangkan. Allah itu tidak bisa tidak adil. Saya punya anak, saya misalnya bupati, anak saya melanggar, itu tetap harus kena hukuman. Hukumannya apapun. Tetapi kalau saya memaafkan langsung, itu namanya rule saya langgar. Allah tidak bisa melanggar rule-nya. Maka untuk menggantikan dia, saya berkorban, aku sing tak ganti dia. Itulah antara keadilan dan kasih berjalan bersama. Rule Allah tidak bisa jalan. Kalau orang salah ya mati. Anda dan saya harusnya mati kekal karena kegagalan Adam itu tadi. Nah itu teologinya begitu. Ya. Jadi Allah membuat sebuah aturan main. Kemudian Tuhan sendiri melanggar aturan itu dengan mengutus Tuhan sendiri mengutus ciptaan, mengutus pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan. Bentar, tak koreksi kata-kata Anda. Tuhan sendiri melanggar itu gimana? Nah, kan tadi Adam kudus tuh. Kemudian dikasih aturan. Lalu kemudian dilanggar. Yang melanggar siapa? Adam atau Tuhan? Adam kan? Nah, iya. Anda tadi bilang Tuhan, maka tak koreksi. Terus. Kan tadi ini Adam ini kan manusia ilahi kan? Iya, manusia ilahi. Manusia ilahi itu punya kehendak bebas. Seperti saya ini. Nah, sekarang Anda manusia ilahi. Sama seperti Adam. Ketika Adam melanggar aturan itu, maka keturunannya mendapatkan dosa waris. Nah, Anda sebagai manusia ilahi, itu tidak ada lagi aturan yang mengikat kepada Anda. Berbeda dengan Adam yang manusia ilahi. Betul. Iya, kan? Kenapa? Ya. Itu kenapa bisa kasihnya berbeda-beda seperti itu? Karena pengorbanan Kristus buat saya dan Anda. Itulah untuk kita hidup kekal. Itu dia. Kuncinya di situ. Oh, gitu. Makanya Anda sedang mengabarkan kebenaran kepada yang semua. Iya. Jadi Anda bebas melakukan apa saja karena Tuhan telah menebus Anda dengan
manusia bernama Yesus. Kata-kata bebas melakukan apa saja itu kalau yang negatif itu Anda keliru nangkep. Kan Anda sudah bebas dari aturan Tuhan kan? Ya, aturan yang mana? Taurat kan? Betul iya, kan? Taurat. Makanya gini. Kan di situ ada perintah jangan berzina. Berarti Anda bebas dari sana kan? Gini. Perintah berarti Taurat Anda sudah bebas berzina kan? Bukan begitu. Loh, kan jadi Anda masih terikat Taurat atau tidak? Tidak. Makanya terangkan. Di dalam kitab Taurat ada perintah jangan kau berzina. Berarti sekarang sudah boleh? Bukan begitu. Tak terangkan. Mau boleh nggak nih? Boleh nggak terangkan? Anda masih diikat oleh aturan Taurat atau tidak? Tidak. Nah, salah satu aturan Taurat jangan kau berzina. Berarti Anda sudah bebas berzina? Tidak begitu. Makanya tak terangkan dulu. Anda tidak mau sih. Lah, Anda bebas dari perintah Taurat atau tidak? Bebas. Nah, berarti Anda bebas berzina? Tidak. Ayo, bingung kan? Berarti Anda terikat hukum Taurat? Tidak. Nah, makanya Anda berarti Anda bebas berzina? Loh, Anda tidak bisa menyimpulkan enggak. Makanya tak terangkan gimana sih? Nah, iya, makanya boleh tak terangkan. Kan Anda bebas tuh, dibebaskan dari hukum Taurat. Ya. Anda bukan dibebaskan dari bukunya, tetapi Anda dibebaskan dari isi daripada buku itu. Oke. Aturan-aturan yang ada di dalamnya Anda dibebaskan. Oke. Nah, sekarang salah satu perintah atau aturan yang ada dalam jangan berzina. Ketika Anda dibebaskan dari aturan itu, berarti Anda boleh berzina. Tidak. Loh, piye toh? Tadi katanya Anda dibebaskan. Lah saya sama seperti ini. Saya kasih Anda kebebasan untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oke. Ya toh? Ketika Anda melanggar rambu lalu lintas, apakah Anda kena tilang? Begini tak terangkan ya. Anda tidak mau tak terangkan sih dari tadi. Piye toh, Mas. Aku boleh ngomong enggak? Boleh enggak? 2 menit. Saya minta Anda jujur. Katanya di dalam diri Anda sudah ada 2 roh. Ada roh Tuhan, ada roh Anda. Jangan Anda pelintir-pelintir. Coba suruh Tuhannya yang ngomong dengan saya, gitu loh. Anda diam 2 menit boleh nggak? Saya tak ngomong. Boleh? Oke, saya kasih kesimpulan dulu, ya. Baru Anda tanggapin 2 menit. Yo. Orang Kristen itu tidak lagi hidup di dalam hukum Tuhan yang ada di dalam Torah. Orang Kristen berdasarkan pengajaran Paulus dibebaskan dari kuk penghambaan dan juga dimerdekakan dari aturan-aturan. Nah, salah satu aturannya adalah jangan engkau berzina. Kristen dibebaskan dari itu. Muncul pertanyaan, apakah orang Kristen masih bebas berzina? Silakan. Oke. Jawabannya adalah begini. Saya tak bukakan ayatnya ya, biar yang jawab ayat aja. Ya. Jadi enak kalau yang jawab ayat toh. Iya. Matius 12 ayat 30 dan 31 kan enak. Iya. Buka. Matius 12 ayat 28 sampai 31 itu jawabannya. Bisa dibuka? Ya, silakan. Oke. Apa jawabannya? Oh, Matius ini sebentar. Ini justru ini yang penting. Matius 12 mata saya ini ayat 28, 29, 30, 31. Matius 12, Mas. Matius 12 ayat 28 sampai Matius apa Markus nih? Markus, maaf. Markus 12. Maaf. Markus 12 ayat 28 sampai 31 itu perkataan ucapan Yesus pada ahli Taurat. Seperti Anda tadi mau mengatakan hukum-hukum itu loh. Nah, silakan. Baca. Apa katanya? Ya, apa katanya coba? Lalu baca bang, biar Anda tahu. Nanti kalau dialog dengan orang sudah nggak perlu tanya-tanya lagi. Lalu hukum manakah yang paling utama? Nah, ya. Terus lalu baca bang. Lalu jawab Yesus, hukum utama dengarlah orang. Ayat 28 dulu. Ya ini kan tanya jawab ahli Torah dengan Yesus. Oh ya, betul. Dan juga orang-orang Saduki. Lalu kemudian orang-orang ini bertanya kepada Yesus. Makanya baca dulu ayatnya. Ayat 28 sampai 31. Silakan.
Lalu seorang ahli Torah itu mendengarkan Yesus dan orang-orang Saduki bertanya jawab, kan gitu ya? Ya, terus. Lalu kemudian Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, dan orang itu datang kepadanya lalu bertanya, hukum manakah yang paling utama? Terus Yesus hukum yang utama, yang terutama adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Oke, terus? Itu hukum utama ya, hukum terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Terus? Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus? Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu yang jawab bukan saya, Yesus sendiri. Ya, ini Yesus yang menjawab, betul. Ya. Nah, terus mana hukum yang ini hukum percaya bahwa Yesus mati di tiang salib menebus dosa, itu hukum keberapa? Itu bukan hukum itu. Ya? Itu bukan hukum. Itu sekarang Anda kan menjadi Kristen. Konsep daripada tatanan iman Anda percaya Yesus sebagai juru selamat. Sementara hukum terutama dan utama tidak ada di situ. Anda itu hukum dengan tindakan Tuhan kok jangan dicampur-campur. Jadi kacamata, makanya aku bilang kacamatamu lepas dulu. Iya toh, Mas, hukum terutama dan utama tidak mendudukkan konsep Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan yang datang mati di tiang salib menebus dosa waris. Bang, gini, kalau orang yang itu hukum keberapa itu? Kalau orang-orang yang lihat ini cerdas, Anda ini meloncat-loncat tadi berkata. Oh enggak. Justru Anda yang memancing ilmu saya keluar karena saya ahlinya. Kalau yang kayak begini-begini, salah Anda berdebat kalau Anda menganggap saya ini orang awam. Hukum yang terutama mengasihi Allah. Hukum kedua mengasihi sesama manusia. Hukum keberapa tentang konsep Yesus datang menembus dosa manusia dari hukum waris? Itu hukum keberapa? Komen-komennya Anda diketawain tuh. Anda tanya ini, tak jawab ini, Anda loncat sana, loncat sini. Jangan begitu. Terus apa yang Anda ingin jajakan di sini tentang hukum utama? Sementara yang saya tanya tadi, ketika Anda berzina, Anda sudah dibebaskan dari aturan itu. Bilang aja yes. Karena sekarang yang utama dan terutama adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih sesama manusia. Benar nggak? Nah, berarti Anda sudah bebas berzina. Nah, saya tanya, kalau Anda mengasihi saya misalnya, apakah Anda akan melukai saya? Saya kalau mengasihi perempuan justru kami melakukan sesuatu, itu bisa jadi terjadi kan? Anda mengasihi seorang wanita, wanita mengasihi Anda, terjadilah salah nggak? Saya tanya, ayo. Anda suka kepada istri saudara Anda, istri saudara Anda suka kepada Anda, terjadi salah nggak menurut hukum agama Anda? Salah nggak? Ayo, katanya dibebaskan dari hukum berzina, dibebaskan dari hukum Taurat. Ayo, jujur. Ayo, gimana? Ada tiang di samping pegangan, biar nggak jatuh. Bro, itu artinya Anda menafsirkan kasih itu. Enggak. Jadi menurut Anda kasih sesama manusia itu apa? Kasih sesama manusia itu tidak melukai dia. Kalau kamu senang sama cewek itu sudah nikah belum? Cewek itu senang sama Anda enggak? Kalau senang dilamar, kalau nggak mau ya udah. Itu kasih. Kasih itu tidak menyakiti orang lain. Itu orang. Nah sekarang kalau misalnya Anda bujang, ada gadis lajang, kemudian Anda saling mengasihi, melakukan itu bisa nggak? Bisa nggak? Kristenan berbicara ganti hati, ganti. Mana dalilnya bahwa jangan melakukan di dalam kitab Anda sebelum Anda nikah? Ada nggak? Oke, tak tunjukkan sebentar. Oke. Aku senang kalau gini. Kamu suka sama wanita, wanita itu juga suka kamu. Ada nggak larangannya untuk tidak berzina seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat? Jangan kau berzina. Ada nggak? Matius 5 ayat 28. Baca. Matius 5 lagi. Iya, Matius 5 ayat 28. Saya itu ahlinya. Maka saya senang kalau dengan Anda. Matius 5 ayat 28. Silahkan baca.
Yang tadi tidak masuk dalam hukum utama dan terutama ya, yang imani Yesus datang mati di tiang salib, nggak ada itu ya. Matius 5. Bukan. Anda mau kemana? Oke, nek sama aku malah seneng. Ya, terus? Ya terus baca aja, saya sih santai aja. Ayat 28. Ya, baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingatkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Terus menginginkannya. Jadi berzina itu tidak berbuat. Anda berpikir aja sudah berzina. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Kan sudah dibebaskan dari hukum Torah. Hubungannya adalah ganti kehidupan. Ketika Zul Anda taat. Loh, tadi katanya Anda dibebaskan dari aturan. Nah iya. Nah, makanya coba baca ayat ke-27. Coba yang moderator ayat ke-27 coba. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Firman di mana itu? Torah kan? Firman itu belum tentu di Torah. Nah, ini kan ini firman jangan berzina ini di mana? Di Torah atau di mana? Gini, Anda loh. Torah itu memang firman yang mengatakan jangan berzina itu di Torah atau di mana? Di Torah ada. Oke, di Torah. Nah, itu yang di Torah Anda sudah dibebaskan atau tidak? Sudah. Oh, sudah. Berarti dalil ini tidak laku ya? Dalil itu laku, karena itu masalah hati. Loh. Nah, Anda tidak paham. Ini tak terangkan. Islam dan agama-agama lain itu mengandalkan yang namanya laku lahiriah. Ya kan, tapi kekristenan bilang kasih itu mengakar ke hati. Sedangkan Anda melihat aja, menginginkan aja berdosa. Oh iya, sama dalam Islam juga ada la taqrabuz zina. Ya, aku nggak ngerti loh itu bahasa mana, nggak ngerti. Oh iya, makanya jangan bawa Islam kalau nggak ngerti Islam. Lah Anda pun bawa Kristen nggak ngerti sama sekali. Loh, ini dalilnya ada di Kristen ini. Ini Galatia 5 ayat 1, Anda dibebaskan dari semua aturan-aturan. Terus kenapa Anda lari ke ajaran Yesus? Kan Paulus mengajarkan Anda dibebaskan tuh. Dengan matinya Yesus Anda dibebaskan. Berarti Anda dibebaskan dari perkataan-perkataan Yesus tentang zina ini. Bukan itu. Itu namanya menafsir Anda ngawur. Loh, Anda tidak bisa Yesus kan sudah mati di tiang salib. Anda itu kan nul tentang Alkitab. Anda tidak bisa menafsir sembarangan. Anda kok nol? Anda belajar tafsir Alkitab apa namanya? Ilmu apa namanya? Ilmu namanya eksegesis. Nah, coba saya tanya. Ketika dikatakan di sini, kamu mendengar firman, jangan berzina. Apa yang Anda bisa eksegesis di sini berkaitan dengan Torah? Coba. Artinya manusia itu bukan dihukum karena melakukan perbuatan, tetapi ketika hatimu jahat, mikir saja kamu sudah dosa. Oh gitu. Oh iya. Itu kamu kalau jadi kalau kita tidak mikir, tiba-tiba kita secara kebetulan berzina tanpa melalui berpikir, bisa nggak? Jadi begini, kalau pikiran itu dibuahi, maka itu sebenarnya pikiran. Maksudnya gini, Anda tertidur tiba-tiba sama seperti yang dilakukan kepada Lut, 2 orang anaknya masuk memperkosa dirinya, itu dihitung dosa atau tidak? Maksudnya yang memperkosa siapa? Kan ada tuh di dalam kitab Anda dua anak gadis memperkosa ayahnya. Nah, kalau itu terjadi pada diri Anda misalnya, Anda tidak berpikir, tapi tiba-tiba karena Anda tinggal di hotel kok tiba-tiba ada perempuan yang masuk ke kamar Anda tanpa Anda pikirkan dalam hati Anda, tiba-tiba orang itu ngajak Anda. Kemudian Anda melakukan itu zina atau bukan? Begini, zina, kekristenan, Anda berzina, tidak berzina, Anda beramal atau tidak beramal, Anda tetap berdosa. Itulah kekristenan. Berarti nggak berlaku dong ini dalil ini. Betul. Oh ya sudah, ngapain kamu bawa saya ke situ? Gini, enggak, maksudnya Anda kan melintir, maksudnya gini, aku kan tidak mendengar. Oh, saya melintir lagi. Gini. Artinya, gini. Saya maaf. Saya tadi sembarang jawab. Artinya dosa itu bukan karena perbuatan. Misalnya ada ustadz yang memperkosa santrinya ya. Kalau di Kristen belum memperkosa, mikir santrinya, pahanya mulus, itu aja udah dosa. Maksudnya begitu. Tapi kalau terjadi spontan enggak dosa? Apalagi spontan dosa, bro.
Berarti sama aja. Begini, makanya kan Anda kan agama. Islam kan kelasnya kan kelas manusia biasa. Saya kan manusia ilahi. Jadi gini, apapun kebaikanmu, ustadzmu, pendeta itu perbuatannya itu tidak ada perhitungannya baik atau tidak. Karena itu manusia lama. Ketika dia sudah di hidup manusia baru, nggak akan berbuat tidak benar. Yang melakukan kejahatan itu manusia lama. Nah, manusia itu tidak ada yang suci, semuanya berdosa. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda suci kalau hidup Anda seperti hewan, tidak ada aturan? Makanya tadi saya bicara mengenai de facto dan de jure. Nah, ini yang Islam nggak ngerti. Ada de facto, ada de jure. Faktanya di lapangan gimana? Faktanya di lapangan sama saja, tetapi yang beda statusnya. Ya itu dia makanya. Nah, iya, artinya kembali ke pertanyaan saya yang tadi, dan Anda harus memegang jawaban yang sesuai dengan iman Anda sekarang. Bahwa orang Kristen itu tidak lagi terikat oleh aturan-aturan Tuhan. Orang yang benar gini, orang Kristen itu seyogyanya ganti hidup. Nggak ada aturan lah, ganti hidup, tahu nggak? Ya, ganti hidup artinya tidak terikat lagi dengan aturan lama. Nah iya, Anda nggak akan mudeng. Anda itu kelasnya kan di bawah ya, Kristiani kan di atas. Ya terus kenapa Anda masih ngotot kalau diperintahkan jangan bersinah, Anda tetap tidak bersinah? Kan perintahnya itu sudah lama itu. Itu Yesus belum digenapi. Itu berbicara mengenai orang Taurat. Orang Taurat itu. Iya, saya tahu. Berarti kan sekarang Anda tidak diikat lagi dengan aturan-aturan itu kan? Nah, makanya ini ya, tidak ada. Ya udah. Terus ngapain masih sosok malu-malu mengaku bahwa masih terikat, jangan bersinah, jangan begono. Anda kan sudah tidak terikat lagi, gimana sih? Tidak terikat sih. Saya terikat oleh hukum kasih. Loh. Nah, kan tadi dikatakan hukum yang Nah, kalau hukum kasih itu kan bersinah itu apa? Memang ada orang bersinah karena lain pemerkosaan, lain bersinah loh. Ingat, kalau bersinah itu suka sama suka. Berarti enggak? Suka itu lahirnya dari kasih. Belum lagi dalil di dalam